Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Betania Irmeswari dari Universitas Negeri Malang. Melalui kelas Project ini, saya akan ngajak teman-teman sekalian untuk ngobrol ringan terkait dengan air untuk kehidupan sehari-hari. Yuk ikutin terus. Kira-kira teman-teman pernah gak sih kepikiran air tanah itu kan kita pakai setiap hari, tapi kok gak pernah habis ya? Nah, seringkali karena kita pikir bahwa air tanah itu selalu tersedia karena selalu bisa kita pakai, namun bukan berarti air tanah itu tidak terbatas loh teman-teman. Terus kok selama ini tetap tersedia ya walaupun udah dipakai sejak ribuan tahun dan dipakai setiap hari? Nah, karena air tanah itu tersimpannya sangat lama, tapi terisinya pun juga sangat pelan. Nah, kehidupan kita itu nggak lepas dari peran air tanah. Yang pertama, air tanah itu biasanya kita gunakan untuk sumber air minum. Kayak yang teman-teman minum, air mineral. Nah, itu asalnya bukan dari air pegunungan, tapi dari air tanah loh teman-teman. Lalu yang kedua, untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya buat mandi, buat nyuci. Selain pakai air hujan, kita juga pakai yang namanya air tanah. Nah, lalu yang ketiga, untuk pertanian dan juga irigasi, di mana itu sangat berpengaruh terhadap pangan kita. Jadi air tanah tuh fungsinya banyak banget di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Dan yang gak cuma yang aku sebutin tadi, masih banyak lagi. Nah, dibalik perannya yang begitu besar, air tanah ini juga gak luput dari yang namanya ancaman atau bahaya. Mungkin kita udah sering mendengar di sekitar kita, krisis air bersih. Nah, ternyata krisis air bersih itu gak cuma terjadi di belahan dunia lain atau di negara tetangga, tapi udah sering banget terjadi di negara kita sendiri. Bahkan di kota-kota kita mungkin kita udah sering ngalamin krisis air bersih itu sendiri, dimana krisis air bersih ini sangat bahaya karena sudah mengganggu berbagai sektor sekaligus seperti sektor ekonomi, pangan, kesehatan, atau sanitasi, dan bahkan mungkin bisa sampai ke pendidikan juga teman-teman. Jadi itu benar-benar bahaya banget kalau krisis air bersih ini tidak segera ditangani. Nah, untuk lebih mudahnya, air tanah bila dianalogikan itu seperti spons. Jadi ketika spons yang berisi air itu ditekan terus, airnya pasti akan keluar. Nah, apabila terus ditekan dan airnya hilang atau sudah keluar semuanya, nanti lama-kelamaan spons pun akan mengering dan tidak bisa digunakan lagi apabila terlalu lama mengeringnya. Nah, begitu juga atau sama halnya dengan air tanah. Bila kita terus menggunakannya dan membiarkannya sampai mengering, maka air tanah pun bisa mengalami krisis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu mengapa krisis air ini bisa terjadi? Yang pertama adalah pemompaan berlebihan atau overpumping. Singkatnya, ketika kita mengambil air yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pasokannya, tentunya akan membuat pasokan air tanah pun menghilang. Lalu yang kedua adalah pertanian intensif, di mana pengerukan permukaan tanah akan mengganggu siklus hidrologi dan pada akhirnya juga akan mengganggu proses pengisian air tanah. Lalu yang ketiga adalah perkotaan padat, di mana perkotaan padat tentunya membutuhkan yang namanya pasokan air yang semakin banyak. Nah, apabila pasokan airnya itu yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlahnya, maka tentunya akan terjadi yang namanya krisis air tersebut. Kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah ini supaya tidak terjadi yang namanya krisis? Yang pertama adalah gunakan air seperlunya atau tidak boleh boros. Lalu yang kedua adalah perbanyak area resapan. Fungsinya adalah untuk mengoptimalkan proses siklus hidrologi agar berjalan dengan lancar dan pengisian air tanah pun akan berjalan dengan optimal. Lalu yang ketiga adalah menjaga RTH atau ruang terbuka hijau supaya tetap ada di lingkungan sekitar kita. Dan juga jangan melapisi lapisan tanah dengan beton. Nah, setelah ngobrol singkat tadi terkait dengan air tanah untuk kehidupan sehari-hari, peranannya, bahkan ancaman terhadap air tanah ini, kira-kira teman-teman kalau disuruh memilih ingin jadi generasi yang menghabiskan pasokan air tanah sebanyak-banyaknya
atau justru ingin membantu untuk menjaga pasokan air tanah ini supaya dapat dinikmati oleh generasi mendatang? Coba dipilih dengan baik-baik. Tentunya teman-teman harus pilih pilihan yang B nih. Teman-teman harus menjaga pasokan air tanah ini supaya tidak terjadi yang namanya krisis air bersih tadi, karena udah tahu kan peranannya itu penting banget. Jadi yuk kita sama-sama untuk berubah dan untuk melestarikan air tanah selagi masih bisa kita gunakan. Terima kasih teman-teman semuanya.